Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Yoyani Pardani, MMLM. Saya Kaprodi Notariat Universitas Pancasila. Dalam pada hari ini saya akan mengajar pasar modal, hukum mata kuliah pasar modal, karena saya itu adalah konsultan hukum resmi terdaftar OJK. Saya ingin menuangkan atau memberikan seri pengetahuan kepada notaris, calon-calon notaris, terutama notaris pasar modal. Dan saya mudah-mudahan akan bermanfaat bagi mahasiswa prodi MKN. Demikian, terima kasih. Ya, kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Bapak Ibu bisa baca, tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas. Tadi saya bilang bersifat informasi. Artinya bersifat informasi itu, nah semua informasi yang ada disebarkan di pasar modal harus benar dengan realitanya, tidak boleh rekayasa. Buat gadai saham. Nah, presentnya harga gadai saham, presentnya harga saham pasarnya dengan saham itu targetnya misalnya 1.500 per saham. Tapi keadaan sekarang current price-nya 750 per saham. Gak sesuai kan? Gimana ini menjadi ini? Dia sesuai planningnya gadai saham. Nah, dia buat rekayasa per saham pada saat sekarang hanya 750 per saham, ya kan? Kurang minus 750, ya kan? Nah, bagaimana dia mencapai ini? Ini Bu yang dilakukannya. Seakan banyak banget transaksi. Bapak Ibu ingat, ekonomi makin banyak tingkat transaksinya, makin tinggi harganya. Makin sedikit transaksinya, makin rendah harganya, ya kan? Teori ekonomi. Nah, dia bikin transaksinya semakin besar, maka dia akan berfungsi, akan melakukan pencarian posisi, akan melakukan dividen. Itu semua rekayasa. Tujuannya mencapai ini. Itu contohnya kejahatan pasar modal. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Nah, siapa nih yang bisa melakukan? Mau bagi dividen pada tanggal misalnya Oktober 2024. Planningnya RUPS pada bulan Agustus 2024. Karena A, misalnya Y, pegawai dari PT ada mengetahuinya akan diadakan RUPS Agustus, pada saat itu akan dibagi dividen Oktober 2024. Akan memberitahukan kepada investor, untuk membeli saham A. Karena logikanya Bapak, sebelum memberitahukan dividen, harga saham A paling nggak misalnya contohnya 1.000 per saham. Tapi sudah ada pengumuman bagi dividen, pasti naik harga saham A. Pasti naik. Paling nggak 1.500. Kalau sudah bagi dividen, pengumuman ya, belum dibagikan dividen. Tapi kan pasti diumumkan dulu. Nah, pada saat adem ayem Bapak Ibu, dia borong saham PT A karena dia tahu akan membagi dividen. Nah, dia borong akan mendapat capital gain. Nah, itu namanya insider trading. Tidak boleh pidana. Ya kan? Itu nggak boleh. Itu pidana, kejahatan pasar modal. Jadi ada pengumuman dari rahasia dari informasi dari perusahaan, pegawai perusahaan memberitahukan investor, Pak, kita akan melakukan ini loh. Misalnya lagi akan melakukan corporate action akuisisi. Pada saat melakukan proses akuisisi, logikanya sama kan naik. Akan mengumumkan Bapak Ibu. Nah, pada saat itu dia ambil keuntungan. Dia borong dulu harga 1.000, pada saat pengumuman apa pasti naik. Dia untung 500.
Kan menguntungkan investor dan merugikan investor lainnya, namanya insider trading. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada saya nanya. Pak, kalau mau mengidentifikasi hal itu bagaimana ya Pak? Misalnya kalau ada tiba-tiba di perusahaan yang mau borong pada saat perusahaan TBK itu mau apa tadi namanya? Mau protection atau mau dividen, ya. Dividen. Nah itu Pak, kita harus identifikasi atau bagaimana nih Pak? Makanya itu pihak kepolisian agak sulit, makanya pihak OJK mempunyai penyidik khusus. Karena pihak OJK itu kan mengerti pasar modal, pihak kepolisian nggak mengerti belum tentu mengerti pasar modal. Makanya pihak OJK punya penyidik khusus. Pihak OJK itu punya penyidik khusus, cuma yang tidak dimiliki hak menahan. Hak menyita bisa, hak cipta bisa, kecuali menahan nggak bisa. Penyidik khusus karena tahu mengenai hukum pasar modal itu gak gampang Bu. Membuktikan ini gak gampang, sangat gak gampang, tapi bisa terjadi. Oke ya, ini penipuan, informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mengaruhi ini pengakuan usaha, pembelian saham, perburuan usaha dan pembentukan usaha pertemuan corporate finance. Bapak Ibu nanti akan diajarkan setelah UTS corporate finance di hukum perusahaan. Pemecahan saham. Nah, pemecahan saham. Oke, ini contoh lainnya. Misalnya nanti Bapak Ibu kan belajar stock split. Saya intro dulu. Stock split itu pemecahan saham. Misalnya saham itu sekarang Rp1.000 per saham. Kalau terjadi stock split akan 1 menjadi 2 akan menjadi 500 per saham. Kalau informasi tentang ada stock split itu kira-kira informasi insider trading nggak? Dan saya kalau ada informasi stock split bahwa kita akan melakukan stock split pada bulan Oktober 2024, dianggap insider trading nggak? Ada yang Bapak Ibu menjawab? Kalau nggak saya tunjuk. Ada? Apakah itu insider trading? Insider trading pidana ya Ibu? Kalau dapat informasi bahwa saya akan melaksanakan stock split pemecahan saham pada bulan Oktober 2024. Saya pegawai perusahaan A memberitahukan kepada investor bulan Oktober akan melakukan stock split dong. Itu insider trading nggak kira-kira? Bukan Pak. Bukan. Bapak nama siapa? Sofian Pak. Bapak Sofian. Benar Bapak Ibu. Karena tidak ada keuntungan bagi investor. Insider trading dianggap insider trading kalau mengakibatkan keuntungan bagi investor. Kalau tidak ada keuntungan bagi investor, tidak ada insider trading. Pasti Bapak Ibu mesti bedakan. Ada mengakibatkan keuntungan bagi investor atau tidak. Kalau tidak ada insider trading. Satu contoh lagi, misalnya ini benar ya terjadi ya, PTA perusahaan batubara deposit menemukan deposit misalnya 10.000 ton batu bara di Kalimantan, tapi belum diumumkan konferensi pers. Belum ada konferensi pers. Konferensi pers Oktober 2024. Ditemukannya Agustus 2024, tapi belum konferensi pers. Tapi pegawai ini sudah tahu, misalnya sudah tahu, misalnya saya sudah tahu. Saya bilang besok, Pak, di perusahaan saya menemukan loh deposit 10.000 ton batu bara di Kalimantan. Belum konferensi pers itu akan Oktober 2024. Ini saja tadi nggak kira-kira? Ini saja tadi nggak? Ayo Bapak Ibu. Pak Hansel Randi, yang mana? Pak, insider trading nggak kira-kira? Dia menemukan deposit batubara, tapi belum ada konferensi pers.
secara umum, tapi dia seorang pegawai misalnya saya memisikan dia, Pak, dia menemukan batu bara loh, bulan Oktober akan dibuka, sekarang baru bulan Agustus, kira-kira. Siapa Bapak Ibu? Pasal? Iya, ada yang bertanya. Kenapa Pak? Saya tidak berbeda. Ayo. Karena dari deposit itu menguntungkan investor. Iya, pada saat diumumkan deposit harga saham pasti naik Pak. Kan itu logikanya kan? Pada saat diumumkan harga saham pasti naik. Seperti sekarang sahamnya misalnya saham 5.000 Pak. Pada saat diumumkan pasti naik Pak. Nggak mungkin enggak. Nah itulah insider trading. Oke ya. Sekarang ini Bapak Ibu saja. Nah, ini manipulasi pasar. Ya, Bapak Ibu baca saja. Menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan pasar atau harga efek bursa pasar. Tadi saya sudah sebutkan, kalau misalnya seakan-akan banyak transaksi sahamnya, padahal tidak. Seakan-akan banyak sahamnya, transaksi sahamnya, padahal tidak. Dan tadi bilang meminta, misalnya gini, contohnya ada konkret. Tadi gak saya udah, sekarang lain lagi. Misalnya perusahaan A mau diakuisisi perusahaan B. Perusahaan A, perusahaan PT A, TBK mau diakuisisi ya oleh perusahaan B. Mau diakuisisi saham PT A oleh PT B. Tahu kan akuisisi apa kan? Tahu nggak Pak Guru? Ayo, katain dulu. Pengambilan saham kan, mayoritas atau minoritas? Mayoritas, akuisisi pembelian mayoritas. Kalau ini kalau nggak mayoritas dinamakan pembelian saham biasa. Pada saat pembelian mayoritas namanya akuisisi. Nah, dia mau planning dibeli PTB, katanya TBK. Sahamnya harga saham dia bilang kita akan beli sesuai dengan harga price di Bursa Efek Indonesia. Harga price di Bursa Efek Indonesia pada saat bulan Desember 2024. Kita akan beli berapa harganya Pak? Pada saat kita bilang price di Bursa Indonesia pada bulan Desember 2024. Ini Pak sudah dinyatakan pada bulan April 2024 dia akan membeli PTB. Nah, di mana pada saat itu harganya masih 5.000 per saham. Gimana caranya biar dia menjadi 10.000, targetnya 10.000 per saham? Dia lakukan transaksi semu. Seakan-akan saham A itu banyak diminati investor. Transaksi semu. Jadi tadi saya bilang PT A menyuruh PT A1, B1 dan C1 untuk membeli saham A. Dia tadi kalau transaksi banyak harga naik karena targetnya menjadi 10.000. Nah itu pidana. Mengerti Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Bapak Ibu selaku notaris semua nggak Pak? Kalau Bapak Ibu memberikan konsultasi seperti ini Pak, Bapak Ibu plus. Yakinlah Bapak Ibu plus. Nilai perusahaan TBK, wih pintar notarisnya. Makanya Bapak Ibu selaku notaris juga melakukan peran due diligence, mesti comply, mesti memberikan advisor atau peringatan. Kalau Bapak Ibu Pak nggak boleh Pak pidana pengetahuan, pintar Bapak Ibu jangan sama mereka. Oke ya. Ada pertanyaan? Untuk
manipulasi pasar yang seperti ini kan yang pidana Pak. Apakah ada manipulasi pasar yang legal gitu untuk beberapa PT? Manipulasi pasar sebetulnya tidak ada yang legal. Ilegal. Semuanya ilegal. Seperti apapun. Nah, ini Bu. Misalnya saya ini korupsi. Saya pejabat negara. Ini agak jauh lah Bu ya. Pejabat negara memiliki 10 miliar saham 10 miliar dari hasil korupsinya. Bagaimana saya biar legal Bu? Saya transaksi saham. Saya belikan semuanya ke transaksi saham. Menjadi apa? Menjadi legal kan? Transaksi saham loh. Itu banyak sekali terjadi Pak. Korupsi banyak sekali ditandem di pasar modal. Karena apa? Mengaburkan korupsi. Teman saya terus terang aja pejabat negara itu seringkali punya langganan transporter buat menyalurkan hasil korupsinya. Hasil korupsi itu dimasukkan dari transaksi saham. Jadi kan menjadi legal. Nah itu kan banyak banget TPP ulah atau tindak pidana pencucian uang lah, tindak pidana korupsi lah, banyak masuk transaksi saham. Tapi namanya manipulasi itu pasti ilegal, nggak mungkin legal loh Bu. Oke? Ini Bapak Ibu baca saya ya. Dalam praktek perdagangan MP dikenal dalam beberapa bagian di golongan manipulasi pasar. Working market, work out market merupakan perubahan dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah telah terjadi oversubscribe terhadap sekuritas tertentu yang sering dilakukan oleh emiten underwriting. Masih ingat nggak apa itu oversubscribe? Masih ingat nggak? Bapak Faisal Amir, mana? Bukan, maaf. Pak Laurentius Edward. Apa? Masih ingat nggak oversubscribe? Oversubscribe itu gimana sih terjadi? Ingat loh Pak, bantu tes. Oversubscribe itu gimana sih terjadinya? Kebanyakan pada saat penawaran umum publik IPO oversubscribe. Oke. Saya tanya lagi. Ibu Miriam Huriani, ada? Ibu apa tuh oversubscribe? Masa nggak ingat Bu? Iya, gimana seakan-akan kondisi yang dipesan lebih banyak daripada yang ditawarkan. Oversubscribe. Oversubscribe itu bisa rekayasa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Misalnya, saya menjual 10 miliar saham. Ya, saya ternyata pada intinya baru laku 6 miliar saham. Nah, apa keuntungan emiten kalau saya oversubscribe? Akan seakan-akan saham saya diminati oleh investor. Saham saya diminati oleh investor, harga pencitraan naik, ya kan? Pencitraan naik. Gimana caranya biar oversubscribe? Seakan-akan dia bikin pemesanan atau rekayasa pemesanan saham. Rekayasa pemesanan saham biar terlihat oversubscribe. Kalau misalnya Bapak jualan saham IPO. Bapak tawarkan 10 juta, cuma laku 6 juta. 4 juta nih di take cover. Bapak sudah nggak masalah kan? Bagi Bapak kan? Tapi atau mau Pak seperti itu? Diinformasikan di media massa penawaran saham PTA ditawarkan 10 juta hanya laku 6 juta. Mau Pak? Mau Bu? Diinformasikan seperti itu? Pasti nggak mau Pak? Wah nggak laku, nggak ada minatnya. Makanya seakan-akan oversubscribe, padahal tidak. Itu kan namanya pidana. Oke ya dulu. Investment sindikat. Apa Bu kira-kira investment sindikat?
Contohnya apa? Investment sindikat. Sindikat dulu. Apa Bu artinya? Apa Pak? Sindikat itu artinya sindikasi. Bukan sindikat penjahat ya Bu, bukan. Sindikasi. Underwriter memborong semua atau sebagian besar saham di pasar perdana atau bahkan melakukan sesuatu bid di pasar sekunder sehingga harga menjadi fix. Kira-kira logikanya apa? Anda Bapak Ibu bisa sampaikan? Monggo Bapak Ibu. Memborong saham dalam proses IPO agar sahamnya menjadi fix. Saham penawaran umum saham akan memasuki pasar sekunder. Sekarang pasar perdana kan? Ingat kan Bu? Pasar perdana pada saat proses IPO akan pasar perdana akan memasuki pasar sekunder, akan listing di pasar modal. Bapak Ibu nggak akan lepas Bu, akan listing di pasar modal. Oke, biar saya timingnya. Sebetulnya ini baru proses IPO Bapak Ibu udah seharusnya Bapak Ibu itu mengerti. Misalnya IPO ini proses penawaran umum. Ini kan proses penawaran umum pasar perdana. Perdana listing pasar modal, pasar sekunder. Nah, pada saat penawaran umum inilah Bu, dinamakan investment sindikat. Pada saat penawaran umum inilah ada investment sindikat. Itu tujuannya apa kira-kira? Kenapa mesti penawaran umum investment sindikat? Bapak Ibu, notaris loh Bapak Ibu, membuat perjanjian, mesti tahu. Silakan Bapak Ibu. Itu untuk mengelola transaksi besar. Jadi dia Oke. melakukan Tujuannya apa? Targetnya apa Bu? karena sulit dan tidak mungkin dilakukan secara individu, jadi supaya terbeli. Oke, misalnya harganya IPO-nya 500, harga perdananya 500. Perdana 500 ya. Pengen oversubscribe. Ini Bu, pengen oversubscribe. Karena Bu, pada saat oversubscribe, pada saat masuk pasar ini Bu, harganya pasti naik. Nggak mungkin 500. Kita oversubscribe. Akibat sebab akibat Bu ya. Karena oversubscribe, harga pada saat pasar perdana listing BRI harganya pasti naik, bahkan bisa menjadi 1.500 pada saat IPO menjadi 500. Pada saat IPO pasar perdana pasti 1.500 pasti karena oversubscribe. Nah 1.500 kalau misalnya 1 miliar Bu saham dikali 500 perak, bayangin Bu bunganya berapa. Makanya investment itu membeli saham, seakan-akan membeli sahamnya banyak-banyak biar oversubscribe. Ini Bu tujuannya, biar oversubscribe, pada masuk pasar sekunder pasti naik Bu. Oversubscribe kan seakan-akan banyak mencari. Ingat nggak Bu, Garuda Indonesia IPO? Wah, oversubscribe sampai 2 kali Pak. Ternyata kan korupsi. Pernah nggak dengar seperti itu? Oversubscribe 3 kali atau lebih dari 2 kali lah, paling nggak 3 kali oversubscribe, wah pada beli semua kan? Ternyata korupsi. Ini korupsinya. Dia beli semua di sini, oversubscribe, pasar sebelumnya pasti naik, dia punya cuannya 500 kali 1 miliar saham. Oh, ya kan? Itu aja, itu pidana pengetahuan. Nah, kalau Ibu tahu, bagus. Bapak Ibu mengerti, bagus. Karena ini real terjadi Pak Ibu, real terjadi.
kegiatan pasar modal itu sangat pinter, sangat canggih, nggak seperti kegiatan biasa, sangat canggih Bu, sangat canggih. Oke ya. Spesial alumni sekarang. Jika pihak underwriter sengaja mengalokasikan suatu sekuritas IPO kepada para partner, officer, pekerja dan sahabat ini sama saja sebenarnya oversubscribe sama saja. Ini makin the close merekayasa harga permintaan dan penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek. Ini penting. Bapak Ibu tahu nggak? Pada saat mendekati saat penutupan perdagangan, ini digoreng, Pak. Menggoreng saham itu pidana. Pada saat penutupan, kita goreng misalnya harganya naik. Tapi pada saat pembukaan, kita goreng harganya turun. Terjadi tiap hari, Bu. Pada saat pembukaan, harganya turun. Pada saat penutupan, harganya naik. Kita goreng. Itu terjadi hampir setiap hari. Itu siapa? Itu ya investor, pidana orang. Banyak Bu. Painting the tape, kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dan rekening efek lainnya yang masih berada dalam penguasaan satu pihak dan mempunyai keterkaitan sehingga tercipta perdagangan semu. Tadi terkait kenapa tercipta perdagangan semu. Pools mengimpun dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola broker dalam tujuan menaikkan frekuensi perdagangan saham sehingga terbentuk harga saham yang tinggi. Ini ya seakan-akan terbentuk harga saham yang tinggi karena harga saham, karena akan akuisisi saham dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu baca saja kalau nggak ada mengerti tanyakan saya. Ini perdagangan dalam orang dalam insider trading sudah tadi saya sebutkan. Ini kriterianya. Informasi ini belum diungkap. Oke. Alasan mengapa perdagangan orang dalam dilarang adalah ini. Kenapa? Nanti Bapak Ibu baca saja. Tindakan lain yang dikandungkan Ya, misalkan beli perusahaan-perusahaan yang terkenal seperti yang Bapak katakan tadi kan, misalkan BCA atau Unilever gitu ya Pak ya. Iya. Terus kita diamkan selama 5 tahun. Iya. Itu kemungkinan ada turun nggak Pak dari yang kita beli 10.000 jadi 5.000 atau itu? Kemungkinan turun kalau terjadi fundamental ekonomi yang sangat berat bagi negara. Kalau misalnya stabil Pak, seperti ekonomi krisis 98 kan anjlok banget Pak, nggak turun. Kemudian naik terus ya Pak? Naik terus. Tapi sedikit-sedikit Pak, tapi akan naik turun. Tapi kalau misalnya Bapak pengen secure Pak, secure banget Pak, reksadana itu aja. Reksadana. Karena reksadana mengatur sejumlah saham blue chip Pak, lebih secure lagi. Tapi reksadana yang penting reksadana itu lebih tinggi bunga persentasenya daripada deposito. Itu aja Pak. Namun kalau reksadana persentasenya lebih tinggi dari deposito, ambil. Kalau reksadana sama dengan deposito, ambil deposito aja. Reksadana kan juga punya risiko, gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak lebih saham Pak, saham. Saya pernah dapat cerita Pak, kenapa dosen UI itu kaya-kaya Pak, main saham Pak. Apalagi dosen ekonomi bisnis UI Pak, banyak sekali kaya Pak, karena itu Pak main saham. Dia beli, dipinjemin, dijual, kemudian untungnya banyak, kaya. Itu aja. Bukan pakai trader Pak. Trader kita nih, trader. Bapak Ibu trader. Tapi kalau dosen UI Pak, dia tahu membaca laporan keuangan, beli aja ini prospek lu 10 tahun beli, mumpung murah. Tunggu aja 10 tahun udah naik, jual. Bisa beli mobil, bisa beli rumah dan sebagainya. Makanya kalian bukan itu Pak, main saham itu Pak. Nah, bahkan seorang mahasiswa teman anak saya sebulan aja, palingan setahun aja bisa beli mobil BMW X1 dari main saham. Kan suatu pride sendiri Pak, membeli BMW X1 dengan biaya sendiri karena main saham. Itu prospek, tapi hati-hati jangan saya tadi baju